Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 18 Juni 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-11. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 6, ayat 24 sampai dengan ayat 34. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudari yang terkasih, alat transportasi apapun bentuknya di zaman modern ini bisa saja menimbulkan rasa cemas dan khawatir. Pesawat ada yang tergelincir ketika take off atau saat landing, atau bahkan meledak di udara. Mobil tabrakan sering kita dengar, kapal laut ada yang tenggelam dan hilang, kereta api ada yang anjlok keluar dari rel, harga sembako yang melambung, biaya pendidikan dan kesehatan yang tidak murah juga memicu orang untuk khawatir. Yang jelas ada 1001 alasan yang bisa dijadikan alasan untuk khawatir. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini dalam warta Injil tadi, Yesus menghibur kita dengan kata-katanya, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dari kata-kata Yesus ini, kita diajak untuk mempercayakan seluruh hidup kita hanya kepada Dia. Saudara-saudari yang terkasih, dalam menjalani hidup yang penuh tantangan dan godaan ini, kita semestinya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Sebab semakin kita dekat dengan Dia, hati kita akan menjadi damai, tenang, dan penuh sukacita. Kalau itu sungguh-sungguh kita alami, maka kata-kata, tindakan, dan sikap kita, serta pikiran-pikiran yang kita lontarkan akan menjadi berkat bagi diri sendiri maupun bagi sesama di sekitar kita. Sekali lagi, ada 1001 alasan bagi kita untuk membuat kita menjadi khawatir dan pesimis dalam menjalani hidup. Namun, bersama Tuhan, ada 1001 alasan juga bagi kita untuk hidup tetap optimis, menatap masa depan, menjalani hidup.
Saudara-saudara yang terkasih, kita perlu belajar dari Paulus, di mana dia berkata, "Jika aku lemah, maka aku kuat." 2 Korintus 12 ayat 10. Melalui kata-kata ini, Paulus ingin menegaskan bahwa kekuatan Allah selalu melimpah dalam kemanusiaannya. Sebagai manusia, Paulus merasa lemah, namun karena kekuatan Allah, ia menjadi kuat. Dalam kelemahannya, Paulus mengandalkan kekuatan Allah. Maka, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita beraktivitas penuh semangat, jangan khawatir, penuh optimis, serta selalu mohon kekuatan dan berkat Tuhan, seraya berusaha dan berjuang sungguh menghadapi dunia ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah aku untuk selalu sadar memilih yang terbaik bagi kehidupan jiwaku dan keselamatan hidupku untuk selalu setia padamu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.